Biar kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, enggak. Hai, nama saya Mila Ainurlita, nomor induk mahasiswa 230504882. Saya dari Fakultas Teknologi dan Bisnis, jurusan Ilmu Komputer. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi mata kuliah dasar logika dan algoritma. Yang dosen pengampunya itu ialah Bapak Ihsan Maulana Eskom MTI dari Universitas Yatsi Madani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar logika dan algoritma. Nah, di sini saya akan membahas tentang manfaat logika dan contohnya, fungsi algoritma dan contohnya, struktur dasar algoritma dan contohnya, contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir ialah contoh algoritma solve code. Manfaat logika di antaranya ialah mampu berpikir sesuai waktu dan tempat yang pas. Nah, jadi dengan logika ini kita bisa berpikir sesuai waktu dan tempat yang pas, seperti sesuai situasi dan kondisi. Nah, yang kedua, membentuk cara berpikir secara logika yaitu lurus, kritis, rasional, ketat, dan tertib, dan metodis. Nah, yang ketiga ada meningkatkan kemampuan secara objektif dan format. Yang keempat, ada menambah kecerdasan dan meningkatkan keahlian berpikir secara mandiri. Nah, ketika kita memakai logika, manfaat logika itu menambah kecerdasan kita bertambah dan keahlian berpikir mandiri kita itu meningkat. Nah, yang kelima ada mendorong untuk berpikir secara mandiri. Nah, dengan logika ini kita bisa mendorong diri kita untuk berpikir secara mandiri. Yang terakhir ada meningkatkan cara berpikir dengan nalar yang baik. Selanjutnya di sini ada fungsi algoritma. Di sini ada fungsi algoritma dapat menyelesaikan permasalahan rumit dalam suatu program yang melibatkan perhitungan tingkat tinggi. Yang kedua, membantu Anda memecahkan masalah tertentu dengan cara yang logis dan sistematis. Nah, yang terakhir ada algoritma juga mampu membantu menyederhanakan masalah yang kompleks menjadi lebih sederhana. Nah, dapat kita simpulkan bahwa fungsi algoritma itu dapat menyelesaikan permasalahan, dapat memecahkan permasalahan yang melibatkan perhitungan tingkat tinggi atau masalah atau memecahkan masalah cara yang sistematis dan menyederhanakan masalah yang kompleks menjadi lebih sederhana. Selanjutnya ada struktur dasar algoritma dan contohnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang struktur dasar algoritma dan contohnya. Nah, yang pertama ada sekuensial atau sekuensial. Nah, struktur sekuensial ini adalah struktur yang paling sederhana. Nah, sekuensial ini tuh yang paling sederhana, di mana langkah-langkah algoritma dijalankan secara berurutan dari atas ke bawah. Nah, di struktur sekuensial ini, langkah-langkah algoritma itu dijalankannya dari atas ke bawah. Nah, contohnya, antara lain yaitu memasukkan data nama, usia, dan alamat. Nah, kan biasanya jika kita memasukkan data diri kita, pastikan nama dulu nama, usia, alamat, jenis kelamin, dan sebagainya. Nah, yang kedua, ada menghitung total harga barang dengan maaf, menghitung total harga barang dengan mengalihkan harga satuan dengan jumlah barang. Nah, maksudnya gimana? Contohnya itu seperti kalian misal-misal beli 5 buah tepung, 5 buah tepung. Nah, satu buah tepungnya itu harganya 2.000. Nah, kalian bisa kalikan jadi 2.000 dikali 5. Berapa 5 karena kan belinya 5 tepung, jadinya harganya 10.000. Nah, yang ketiga ialah mencetak hasil perhitungan total harga. Nah, yang kedua ada percabangan atau branching. Nah, struktur percabangan digunakan untuk memilih langkah selanjutnya berdasarkan kondisi tertentu. Contohnya, seperti jika nilai ujian lebih dari 75, maka dicetak lulus. Jadi, kalau nilainya di atas 75, itu dicetak lulus. Jika nilai ujian kurang dari 75,
maka dicetak tidak lulus. Nah, jika di bawah nilainya di bawah 75 itu tidak lulus. Seperti itu. Yang ketiga ada perulangan atau looping. Di sini struktur perulangan digunakan untuk mengulang langkah-langkah algoritma selama kondisi tertentu terpenuhi. Contohnya seperti mengulang proses input data, nama, dan usia sebanyak 10 kali. Nah, itu kan pasti mengulang tuh sebanyak 10 kali. Yang kedua, menghitung total gaji karyawan dengan mengulang proses pengkalian gaji per jam dengan jumlah jam kerja. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kita ke contoh algoritma pesawat call. Nah, di sini saya ambil contoh dengan membuat es buah. Kenapa membuat es buah? Karena ini lebih singkat. Oke, bahan yang kita perlukan ialah berbagai macam buah-buahan. Nah, contohnya semangka, melon, nanas, pepaya, anggur, atau kelengkeng. Nah, di sini kalian juga bisa memakai buah-buahan apa saja, semisal kayak pir, buah naga, stroberi, apa ya? Stroberi, jeruk, jeruk ada di es buah. Oh, jeruk tidak ada di es. Nah, selanjutnya ada air, susu kental manis, sirup. Nah, sirup itu opsional, mau pakai, mau enggak, nggak apa-apa. Nah, terus ada es batu. Nah, langkah-langkahnya ialah siapkan buah-buahan. Nah, buah-buahannya dicuci bersih semua. Dicuci bersih dulu semuanya. Setelah itu, potong buah-buahan menjadi bentuk dadu atau sesuai selera. Mau diparut nggak apa-apa, mau bentuk bulat-bulat dikeruk pakai sendok juga nggak apa-apa. Yang kedua, siapkan air. Rebus air hingga mendidih. Biarkan air dingin hingga mencapai suhu ruangan. Jadi air dingin dari. Oke, yang ketiga ada campurkan bahan-bahan. Masukkan potongan buah-buahan ke dalam wadah. Tuangkan air dingin ke dalam wadah. Tambahkan susu kental manis dan sirup sesuai selera. Dan aduk hingga rata. Nah, yang keempat, tambahkan es batu. Masukkan es batu ke dalam wadah dan aduk kembali. Nah, terakhir, sajikan. Es buah siap untuk dinikmati. Di sini ada tipsnya. Ada beberapa tips yang bisa kalian gunakan. Anda dapat menambahkan berbagai macam buah-buahan sesuai selera ya. Yang tadi saya bilang, boleh memakai stroberi, boleh memakai buah naga, dan sebagainya. Nah, yang kedua, Anda dapat menggunakan sirup rasa buah-buahan untuk menambah rasa. Nah, kalian bisa menggunakan sirup rasa jeruk, atau rasa melon, atau rasa koko pandan, nggak apa-apa. Sesuai seleranya masing-masing. Nah, seterusnya ada Anda dapat menambahkan natri koko agar cincau ke dalam es buah agar hits. Yang terakhir, Anda dapat menyajikan es buah dengan potongan buah segar sebagai garnish. Terima kasih. Sekian dari saya. Sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih dalam proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.